Ya, apakah nanti 2C yang bagiannya kedua juga demikian ya, tugas PSSI mungkin kita jadikan tugas PSSI ya. Oh gitu. Ya. Kalau yang 2C kan masih ada waktu ya buat tugas PSSI ya. Ya, kemudian kita ada berapa preparat ya? 3. Oh, ada semua. Nanti tugas gambarnya ya berdasarkan preparat yang ada ya. Nanti bisa dilihat pada saat praktikum tugas besar ya, semua isi dari penjabaran ya, setiap topik dalam praktikum ya, itu ditulis ya. Responsnya akan apa? Kayaknya aku harus mulai belajar dari kit section lagi deh. Kenapa? Coba lihat ukurannya berapa. Sebelum sampai ke atas. Itu ukuran tahun. Oh iya, aku juga sih pakai ukuran gitu. Iya kan? Tapi yang badan Ini dari berapa tau nggak? Dari kelas SD, kelas 5. Karena dulu kalau misalnya aku belanja baju, mamaku tuh selalu belikan baju yang kebesaran. Jadi katanya udah supaya bisa dipakai sampai kapan-kapan. Enggak, aku beli baju SD itu sampai kelas 5 nggak pernah ganti. Gara-gara kelas 1-nya kebesaran, kelas 5-nya ya lepas. Tapi seragam SD itu juga Ini cuma satu doang. masih cukup juga bang pakai. Masih kalau seragam SD masih tapi ketat. Yang masih cukup itu SMP SMA masih cukup. Jadi kan dulu kalau olahraga itu celananya kayak besar kan. Nah, mamaku tuh selalu beli yang L gitu kan. Jadi aku kalau sama olahraga kadang sampai sini harus dilipat sampai bawah. Ya, jadi kita ada 7 bahasan ya yang akan 7 topik bahasan yang akan kita bahas bersama ya dalam praktikum PA di 2 nanti ya. Ya, jadi kita akan bahas berbagai penyakit patologi ya, berbagai penyakit yang ada di terutama di usus besar ya, di kolon. Kemudian kita juga akan juga membahas proses penyakit ya yang ada di liver ya, dan juga di kantong empedu ya. Ya, yang pertama adalah penyakit inflamasi usus idiopathic kronik atau idiopathic chronic inflammatory bowel disease ya, atau dikenal inflammatory bowel disease. Ya, ini ada perbedaan ya dengan inflammatory bowel syndrome ya. Kalau bowel syndrome ya, IBS ya, inflammatory bowel syndrome itu mekanisme utamanya adalah
psikosomatik ya, jadi ada hubungannya dengan faktor psikologis dari penderita tersebut ya, sehingga penderita akan mengalami diare yang intermiten ya, dan jangka waktu lama ya. Tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dari saluran pencernaan ya, baik melalui pemeriksaan feses ya, pemeriksaan endoskopi ya, pemeriksaan kardiologi, dan pemeriksaan mungkin serologis ya, untuk adanya inflamasi kronik gitu ya, atau infeksi bakteri tertentu ya, itu tidak ditemukan gitu ya. Sedangkan inflammatory bowel disease ini adalah suatu kondisi inflamasi kronik ya, yang disebabkan yang etiologinya sampai sekarang ini belum diketahui dengan pasti ya, tetapi ada hipotesis yang menggambarkan patogenesis ya dari inflamasi kronik yang terjadi pada IBD ya, yang ada hubungan antara mikrobiota intestinal, kemudian imunitas berjalan ya, yang dimana sel-selnya itu sel-sel imun ya, itu memiliki ekspresi genetika yang rentan gitu ya, jadi ekspresi genetika tertentu gitu ya, sehingga menyebabkan aktivasi imun ya di dalam mukosa itu berlebihan ya. Jadi ini ada lifestyle atau dietary factors ya, kemudian environment triggers ya, kemudian triggers gitu ya, genetik atau imun driver ya. Jadi ketiga hal ini akan mengikuti ya proses dari perjalanan penyakit IBD ya. Jadi pada kondisi yang sehat ya, ini lumen mikrobiota khusus ya, itu adalah bakteri kuman komensal yang mempertahankan fungsi normalnya ya, itu normal untuk fermentasi, untuk metabolisme ya, dan untuk menjaga supaya kuman patogen ya itu tidak bertumbuh banyak ya. Jadi dan mungkin ada lain-lain ya faktor fungsi dari kuman komensal ya, mikrobiota khusus di lumen. Nah ini jadi kalau normal ya, sehat gitu ya, ini lumennya ya itu dilapisi oleh mukus ya, permukaannya dilapisi oleh mukus, sel-sel epitelnya ini intak ya, semuanya baik. Kemudian di lamina propria ya dari mukosa itu didapatkan sel-sel imun yang secara fisiologis itu teraktivasi ya, jadi bukan secara patologis ya. Nah diawali dengan berkurangnya mikrobiota dari lumen khusus ini ya, sehingga ada pertumbuhan kuman patogen ya di usus ya, sehingga menyebabkan mukusnya berkurang ya, ada kerusakan dari sel-sel epitel ya, kemudian sel-sel imun ini mulai teraktivasi ya. Ini adalah dendritic cell, ini adalah sel T effector ya,
mulai teraktivasi ya untuk melawan ya mikrobiota yang patogen ini dengan menghasilkan yang bintik-bintik merah ini adalah sitokin pro-inflamasi ya. Jadi dengan adanya sitokin pro-inflamasi ya, itu akan menarik semakin banyak sel-sel imun masuk ke dalam mukosa dari usus ya. Ini awal pre-disease ya. Nah, pada saat sebelum penyakit ya, pre-disease. Nah, setelah terjadi penyakit ya, maka kuman komensal sangat sedikit ya. Ini kuman patogen semakin banyak dan ini inflamasi ya, sel-sel dendritik ya, itu akan keluar ya dari mukosa ya untuk masuk secara emigrasi ya ke mana, ke permukaan epitel, kemudian secara diabetesis ya atau gradien kemotaksisnya fagosit ya bakteri ini di permukaan sel-sel kemudian sel-sel T ini semakin banyak ya dan sitokin pro-inflamasi semakin banyak ya. Jadi kemudian integritas dari dan fungsi dari mukosa itu sudah terganggu. Nah, pada kronik ya, maka ya bakteri itu akan masuk ke dalam dinding ya mukosa dari usus ya, dari intestinal ya, dan menyebabkan ketidakseimbangan respon imun ya. Jadi respon imunnya itu teraktivasi secara berlebihan ya, dan tidak dapat menurunkan atau menyetop ya, atau menghentikan sel-sel respon sel-sel imun yang telah aktif itu ya. Nah, jadi ini ya kira-kira ya. Jadi ini kita cerita yang di sini ya, terutama di sel-sel imun ya. Jadi tadi ada sel dendritik ya, ini akan mengaktifasi sel T ya, PT4 helper ya untuk mengaktifasi ya helper 17 dan helper 2 dari S1 ya. Ini helper 1 ini akan mensekresikan interferon gamma yang akan menarik makrofag ya, dan mensekresikan tumor nekrosis faktor ya, ini akan mensekresikan bakterial itu akan infiltrate ya, masuk ke dalam mukosa ya. Ini tujuannya untuk memfagosit ya, menyingkirkan kuman yang ada di mukosa ini ya. Sedangkan sel epitel yang mengalami kerusakan itu juga mensekresikan interleukin 8 aktivasi neutrofil ya, dan 17 mensekresikan IL-17 aktifkan neutrofil. Jadi ini adalah masih hipotesis ya, dan berhubungan dengan berbagai obat yang diberikan untuk mengatasi penyakit IBD itu ya, diberikan anti misalnya anti IL-17 ya, diberikan anti IL-12, anti interferon gitu ya. Nah, jadi masih belum berhasil dengan baik ya. Untuk sekarang pengobatannya masih ada dengan baik ya. Dan komplikasi intestinal itu ada ya, pastinya, dan ada komplikasi ekstraintestinal ya, jadi irritable bowel disease ini ya. Jadi
irritable bowel disease itu bukan satu penyakit tapi dua jenis penyakit ya. Yang pertama adalah Crohn's disease, yang kedua adalah colitis ulcerativa ya. Baik Crohn's disease maupun colitis ulcerativa itu dapat menyebabkan komplikasi intestinal, yaitu kelainan makan karena berhubungan dengan imun ya, menyebabkan konjungtivitis ya, dan uveitis ya, kelainan pada sendi, menyebabkan artritis ya, kemudian kelainan pada liver ya, menyebabkan colonitis sclerosis ya, sclerosis ya, atau cholangiocarcinoma ya. Kemudian erythema rubusum, pyoderma cancrosum ya, itu komplikasi ekstraintestinal. Dan kita bahas yang satu persatu ya. Penyakit Crohn, ciri khasnya adalah terjadi peradangan granulomatosa ya, yang luas ya. Jadi yang khas dari penyakit Crohn ini adalah adanya inflamasi granulomatosa yang setempat ya. Jadi ada satu bagian intestinal yang mengalami peradangan, satu bagian intestinal yang utuh ya, satu bagian intestinal yang mengalami peradangan, dan begitu seterusnya ya. Dan peradangan granulomatosa itu mengenai pada seluruh dinding dari usus ya. Jadi transmural mulai dari lapisan mukosa, submukosa, muscularis propria sampai selosa ya. Jadi seluruh tebal dinding atau transmural ya. Dan karena adanya peradangan transmural itu akan terjadi nekrosis, sehingga menyebabkan bagian yang nekrosis itu akan sampai pada permukaan dari usus ya. Permukaan ususnya itu lengket dengan bagian usus yang lain. Nah, sehingga dapat menimbulkan fistula atau celah ya, dari lumen usus yang satu ke bagian lumen usus yang lain karena ada perlengketan tadi, atau ke bagian vesika, jalan vesika primaria ya. Ya, kemudian ada struktur ya, fistula ya. Ini kemudian visura ya, ada visura yang dalam ya. Lupus yang dalam itu seperti visura. Ya, pada usia muda, wanita ya, budaya dan pria bisa mulai dari bagian atas sampai bagian ujung bagian bawah ya. Tapi yang paling banyak adalah di iliosekal ya, bagian iliosekal. 40% ada di usus halus ya, 30% itu ada di usus halus dan usus besar ya. Kemudian ini kronik ya, ada masa eksaserbasi, ada masa remisi, tetapi tidak berhubungan dengan terapinya. Etiologinya tadi ya sudah dijelaskan dan tidak diketahui ya dengan pasti. Ini multifaktorial ya, antara mikrobiota usus ya, kemudian reaksi imun yang berlebihan dengan ya, kerentanan genetik yang ada di dalam sel-sel imun tersebut ya. Ya, jadi pada pemeriksaan kolon enema ya, atau barium ya, pemeriksaan barium enema, jadi ada zat kontras itu dimasukkan lewat anus ya, atau menelan ya, meminum cairan kontras ya. Nah, itu kita bisa lihat bagian atas ya, tanpa ada terpenuhi ya dengan kontras. Pada bagian tengah ini ada bagian yang tipis ya, seperti pipa yang tipis ya, pipa pipeline gitu ya. Ini menunjukkan bagian yang struktural ya, di ion terminalis ya, yang berbatasan dengan hukum ya.
Ya, kemudian bisa didapatkan langsung limfadenopati di lemak mesenterium, dan ini ada ileum scriptation ya. Ini ada di ileum terminal ya, terutama ileum sekal. Ya, ini bisa juga di ileum atas atau jejunum. Ini menunjukkan scriptation ya. Ini jejunum atau ileum atas, ini bagian ileum yang normal. Ini ileum ya. Jadi ini terjadi fistula ya antara usus halus dengan kolon transversum. Ya kira-kira itu ya, ngerti ya kira-kira ya gambarannya. Ya, colitis ulcerativa ini pada bedanya kalau colitis ulcerativa ini terbatas pada kolon dan rektum ya, dan akan membaik, membaik terjadi secara kronik. Etiologinya tadi ya sudah tidak terlalu dengan jelas. Ya, gejala klinisnya ini mengeluarkan darah segar ya, hematochezia ya. Kemudian ada mukus, ada abses di dalam feses. Ya, ini mulai dari bagian distal ya, akan naik ke proksimal ya, secara berunut ya. Jadi di rektum proctitis ulcerativa, rectosimoiditis ulcerativa meluas tidak terputus ya sampai seluruh kolon, pankolitis, dan bisa mencapai ileum terminal distal ya. Jadi ini kalau sampai ileum terminal ini rectosimoiditis ya, juga bisa mulai apa. Jadi colitis ulcerativa itu mulai dari bagian distal kolon ya, mulai dari bisa rektum, bisa sigmoid ya, akan naik ke atas secara kontinu ya. Dan pada gambaran barium NMA itu tampak ada kolon yang kontraksi ya dibandingkan dengan kolon yang ini. Ya, dan membentuk pseudopolit. Ya, kita lihat colitis ulcerativa itu ulkusnya hanya terjadi di bagian mukosa ya. Berbeda dengan Crohn disease, itu ulkusnya sangat dalam, bisa mencapai muscularis propria ya, bahkan bisa mencapai serosa dan menimbulkan fistula. Jadi ini fistula Crohn disease akan menimbulkan fistula. Sedangkan colitis ulcerativa ini ulkusnya dalam tapi di permukaan saja tapi lebar ya. Dan mukosa kolon yang normal itu akan sebagian itu akan hiperplastik ya, membentuk pseudopolit. Jadi ini pseudopolit ya, akan polit gitu ya. Ini bagian yang pemeriksaan kolonoskopi ya, awal dari penyakit colitis ulcerativa ini lanjut ya, colitis ulcerativa. Ya, perbedaan antara Crohn disease dan colitis ulcerativa. Ya, mengenai seluruh traktus gastrointestinal colitis. Hanya pada kolon. Ini Crohn jarang di rektum, tapi rektum ini adalah tempat predileksinya. Crohn itu parietal itu sering ya. Kemudian colitis penyakit yang jarang ya, ini karena ada fistula parietal ya. Inflamasi tempat simpat itu ada stipulation, ini inflamasinya kontinu yang luas dari distal proximal. Crohn inflamasinya transmural di seluruh dinding kolon. Colitis ulcerativa ada di mukosa bagian superficial ya inflamasinya. Fistula stenosis sering dijumpai sebagai komplikasi ya kalau colitis ulcerativa ya.
ini fistula stenosis dan menjadi komplikasi, terjadi abses interabdominal yang terjadi. Kronisis rumusnya adalah membentuk fisura dan mukosa yang tersisa itu akan membentuk seperti gambaran cobblestoning ya, itu seperti jalan yang dari jalan setapak yang terbuat dari batu gitu ya. Kalau ini colitis ini ya, mulusnya superficial dan rapuh membentuk subdural ya. Ini membentuk granuloma ya, dan juga membentuk follicle lymphoid. Ini akses getah dan kerusakan mata ini ada di ya, itu IBD ya, pernah nanti ya gambarannya ya. Nah lagi diverticulosis ya. Ya, jadi kantong buntu yang dimulai dari saluran cerna dilapisi oleh mukosa berhubungan dengan ruang usus. Ya, jadi itu ya kantong, bentuk kantong ya, pocin ya, atau apa namanya, bentuk seperti termos gitu ya, keluar dari dinding usus dan bagian yang keluar dari saluran dari dinding usus itu dilapisi oleh mukosa dan apa namanya, serosa saja ya, tanpa ada lapisan otot, tanpa ada lapisan muscularis propria ya, dan berhubungan dengan lumen. Ada diverticulum congenital ya. Jadi ketiga lapisan dinding usus yaitu mukosa, submukosa, muscularis propria itu ada ya, ditemukan dalam diverticulum. Ini contohnya diverticulum Meckel ya. Jadi diverticulum Meckel ini ya, terjadi di usus kecil 2% dari populasi ya, dimana semestinya ini adalah ini adalah umbilikus ya, yang tempat plasenta ya, dan tali pusat dan plasenta ini terhubung ya dengan bagian tubuh dari janin ya. Nah setelah tali pusatnya terputus, umbilikusnya kering ya, ini ductus pituitestinal ini akan jadi jaringan ikat fibrus ya, tetapi tidak atrofi, tidak apoptosis ya sel-selnya, sehingga akan menyisakan bagian dinding usus halus yang membentuk kantong ya. Ini disebut diverticulum Meckel ya. Ya, komplikasinya ini jarang ya, tetapi dapat menyebabkan stasis dan inflamasi ya. Ya, sedangkan yang kita bicarakan di sini adalah diverticulum yang tidak sejati ya, pseudodiverticulum yang hanya dilapisi oleh lapisan mukosa, submukosa dan serosa ya, tanpa ada lapisan otot ya, tanpa ada lapisan muscularis propria. Nah jadi di kolon sigmoid ya itu ada kekerasan ya, jadi ini lapisan otot ya, muscularis propria yang sirkuler ya, itu akan ada gap ya yang hanya dilapisi oleh jaringan ikat fibrusnya dengan banyak pembuluh darah, banyak jaringan saraf ya. Jadi pada bagian usus yang lain ya, gap itu akan ditekan ya oleh otot yang longitudinal ya. Nah tetapi pada sigmoid otot yang longitudinal itu akan menjadi satu, menjadi ini ya, namanya poli. Nah sehingga diverticulosis itu banyak terjadi di sigmoid ya, karena hal ini ya. Mungkin kalian sudah belajar anatomi ya, mungkin kelewatan ya ini ya, atau histologi ya, mungkin kelewatan ya. Nah sehingga bagian ini rentan ya, berhubungan dengan apa?
diet rendah serat ya, rendah residu pada distal kolon ya, sehingga menyebabkan hipertrofi ya dari otot. Hipertrofi dari otot ini akan menyebabkan peningkatan peristaltik ya, disertai dengan peningkatan abnormal ya, tekanan intralumen ya. Dan pada akhirnya menimbulkan defek vokal pada lapisan muskularis kolon ya, sehingga dan akhirnya membentuk outpouching dari mukosa ya. Jadi mukosanya itu akan keluar dari dinding usus ini ya, membentuk suatu kantong atau seperti kantong itu seperti termos ya, flash light ya, jadi itu ya. Nah dan ya kira-kira itu ya. Gejala klinisnya pada 20% penderita ya, 80%-nya itu asimptomatik ya, kecuali kalau terkomplikasi. Kalau dan 20%-nya itu akan simptomatik dengan menunjukkan intermittent cramping, kemudian continuous lower abdominal discomfort, constipation dan diare gitu ya. Nah, komplikasi dari divertikulosis itu umumnya adalah peradangan, yaitu divertikulitis gitu ya. Yang akan peradangan dan ulcerasi ya, akan membentuk akses ya, membentuk fistula ya, misalnya polo vesical gitu ya, vesical media dan perdarahan ya. Jadi itu ya. Dan bila inflamasi itu mereda, kemudian inflamasi lagi, mereda inflamasi lagi ya, akan terjadi penebalan dari dinding usus ya, dinding kolon, dan menyebabkan stenosis. Dan pada bagian ini akan menstimulasi terbentuknya karsinoma ya. Ini ada impaksi feses di sini ya. Jadi feses itu bisa masuk dalam divertikulosis. Ya, ini berhubungan dengan makrositik anemia ya, karena kolonisasi bakteri yang menggunakan vitamin B12. Kemudian divertikulitis ini pembahasannya bisa dibaca ya kira-kira. Ya, divertikulitis memiliki arti proses inflamasi pada divertikulum atau divertikula ya. Divertikula itu satu kantong, divertikulum itu banyak kantong ya. Nah, jadi ya 10-25%-nya itu akan mengalami komplikasi yaitu inflamasi tadi ya. Dan gejala klinisnya nyeri kuadran bawah ya, disertai demam, ada pemeriksaan darah, ada leukositosis ya. Kemudian ada konstipasi, nausea, muntah, dan diare. Ya, jadi struktur ekstramural ya, jadi ekstramural tadi kan transmural 10 dinding ya. Ada yang intramural, ada yang ekstramural. Ekstramural itu di luar dinding gitu ya. Dan inflamasi itu sering diawali pada bagian apek ya, jadi bagian ujung dari kantong ya. Jarang dimulai dari mukosa, dari kantong ya, karena dan karena terjadi inflamasi maka akan terjadi reaksi defense ya, yaitu pengelilingan yaitu lemak perikolit ya, atau lemak mesenterium itu akan membalut gitu ya bagian kolon yang terinflamasi tersebut untuk mencegah perluasan inflamasi masuk ke peritoneum yang mencegah peritonitis. Ya, jadi inflamasinya ada di daerah apek dan di bagian lemak ya. Mungkin kalau bisa meluas sampai ke daerah sekitar dinding ya, dinding sekitar. Ya ini terjadi impaksi feses
ya, membentuk fekali, ada abrasi mukosa kantong, ya, dan jadi inflamasi ringan yang kronis, ya. Kemudian dapat menyebabkan inflamasi berat dan menyebabkan ulcerasi dan nekrosis lumut dinding dari divertikula yang tipis tadi gitu ya, dan menyebabkan perforasi dinding, ya, bisa menyebabkan peritonitis, ya. Nah, ini jaringan limfoid di mukosa kolon itu mengalami hiperplasia, ya. Kemudian hanya satu divertikula, jarang melibatkan lebih dari divertikula. Ya, jadi dapat menyebabkan lemak, ya. Jadi inflamasi itu akan menyebabkan lemak di mesenterium, ya, di perikolon itu memutus, ya, bagian kolon yang mengalami inflamasi, ya. Kalau inflamasinya berat, ya, akan meluas, ya, dan menyebabkan peradangan lokal, ya, peritonitis. Mungkin kalau kalian melakukan pemeriksaan defense muskuler gitu ya, atau misalnya di tenderness, ya, pada abdomen, ya, itu bisa ditemukan gitu ya, ada peradangan di peritoneum, gitu. Ya, kemudian kalau sudah masuk ke peritoneum menyebabkan kelengketan kolon dengan organ lainnya seperti usus kecil, vesika urinaria, ya, dan membentuk fistula. Ya, itu ya divertikulum dan divertikulitis, ya. Kita masuk hemoroid. Ya, ini 5% populasi menyebabkan peningkatan tekanan vena. Penyebabnya adalah adanya peningkatan tekanan vena di plexus hemoroidalis. Jadi ada dua plexus yang ada di sana, ya, interna dan eksterna, ya. Dan plexus hemoroidalis ini berhubungan dengan vena porta, vena cava, ya. Jadi semula anastomosis, ya, dari jaringan pembuluh darah itu tertutup gitu, ya. Ya, karena ya kalau ada misalnya terjadi peningkatan tekanan vena porta, ya, akibat penyakit pada liver gitu, ya, peningkatan vena porta, maka tekanan di vena cava itu juga meningkat, ya, dan hemoroid plexus hemoroidalis yang semula tertutup itu akan terbuka, ya, jadi sehingga dapat menyebabkan hemoroid, ya. Tapi ini jarang, ya, kalau berhubungan dengan vena porta. Terutama hemoroid ini berhubungan dengan jaringan ikat dan jaringan otot yang menjadi tempat melekatnya pembuluh darah itu renggang dan menipis, ya, seiring bertambahnya usia. Nah, menginginkan vena hemoroidalis ini keluar dari dinding anus masuk ke kanal sambung, menyebabkan pembuluh darah mengalami kongesti, ya, berdarah dan kolaps, gitu, ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah yang terjadi pada usia muda, dewasa muda, gitu, ya, adalah feses yang keras, ya, karena konstipasi. Ini stasis vena, ya, konstipasi, ya, peningkatan tekanan intraintestinal, ya, dalam rumen itu akan, ya, kalau terus, ya, itu, ya, pastinya akan menyebabkan pelebaran dari plexus vena dari
hemoroidalis ya, baik internal maupun eksternal. Kemudian stasis vena yang terjadi dalam kehamilan ya, jadi hamil ya, itu akan menekan vena ya, vena cava ya, peningkatan tekanan vena cava dan terjadi peningkatan plexus hemoroidalis ya. Diare kronik ya, diare dasar ya, diare dasar ini berhubungan dengan fesis yang keras ya. Adanya spasme internal dan juga pneumonia. Itu etiologinya ya, predisposisi faktornya. Hemoroid ini klasifikasinya berdasarkan letaknya internal ya, di atas lineal delta ditutupi mucosa rectum, dan hemoroid eksternal ini terletak di bawah lineal delta di kulit ya, dari perianal yaitu mucosa epithelial squamous. Yaitu hemoroid ya. Kita lanjut ke adenoma. Ya, adenoma ini jadi polip itu yang paling banyak di kolon itu ada polip hiperplastik gitu ya, paling banyak. Jadi polip hiperplastik itu bukan suatu proses neoplasma ya, tetapi suatu proses reaktif ya, peradangan gitu ya, dan tidak akan transformasi ya menjadi displasia ringan, sedang, berat ya, kemudian karsinoid ya, tidak akan transformasi ke maligna ya. Itu kalau hiperplastiknya yang paling banyak. Kemudian adenoma ini adalah suatu polip neoplastik ya. Ya, umumnya berbentuk polipoid ya, bertangkai, sebagian kecil bentuknya sesil ya. Jadi sesil, kalau polip kan bertangkai ya, seperti ya pasar yang ada tangkainya gitu ya. Kemudian sesil itu seperti mendatar, pertumbuhannya mendatar dan melebar, tidak meningkai. Nah, 3 subtipe ya berdasarkan bentuknya itu ya, jadi tubuler itu adenoma polipoid ya, adenoma villosa itu yang adenoma sessile itu adenoma secara histologi itu adalah adenoma villosa, sedangkan tubulovillosa ini campuran ya antara sessile dan polipoid ya. Ya, jadi resiko keganasan untuk suatu polip adenoma akusa ya, yaitu berdasarkan 3 faktor independen, yaitu ukurannya, arsitektur, keparahan displasia ya. Jadi semakin besar ukuran polip ya, biasanya polip plastik itu kurang dari 0,5 cm. Kemudian kalau lebih dari 0,5 ya, itu biasanya polip adenoma akusa. Yang kemudian arsitektur histologi ini adalah kalau berhubungan dengan villosa, nah itu resikonya keganasan meningkat ya, keparahan displasia, semakin displasia semakin tinggi ya. Kemudian ya varian diameter ini merupakan penentu utama ya, diameter. Ya, jadi ini diameternya ya. Ya itu ya teori-teorinya. Adenokarsinoma ya, 98% kanker usus ini adalah adenokarsinoma. Jadi merupakan tantangan besar bagi profesi kedokteran ya, karena timbulnya dari polip adenoma. Saya secara umum itu dapat disembuhkan dengan reseksi ya. Kalau ditemukan dan adenoma ya, transformasi maligna yaitu dapat sembuh ya. Prevensi transformasi menjadi adenokarsinoma. Jadi faktor makanan itu berhubungan ya, ini ya. Kemudian ya faktor lingkungan ya, mungkin polusi ya, rokok ya, dan lain-lain, infeksi ya, virus ya tertentu gitu.
Ya, jadi ini ya karsinogenesis ya itu apa namanya mencakup gen-gen somatik ya, gen-gen apa namanya gen-gen epigenetik ya, kemudian tentang apa mikrosatelit ya, dan gen hiper ya, jadi banyak ya. Ini derajat 1, 2, dan 3 ini adalah derajat apa namanya diferensiasinya. Ya kita masuk ke penyakit virus hepatotropik ya. Jadi histologi dari hepar ya. Ini hepar ini apa ya? Terdiri dari apa arsitekturnya ini ya, segi heksagonal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan dikelilingi oleh daerah porta ya. Dan bagian tengah adalah vena centralis ya. Jadi ada lobus ya, yang apa di hepar ya, itu merupakan arsitektur normal ya. Ini ada di apa daerah porta ini ada ductus ya, ada ductus apa ya, biliaris ya, ada vena porta ya, ada vena ya, arteri juga ya, jadi memberikan apa dari porta ini mengalirkan darah ke vena ya, dari apa dari vena masuk ke vena gitu, vena apa namanya porta. Jadi ya dari ini adalah arteri ya, preterminal hepatic arteriole ya, jadi daerah yang dekat dengan arteriole ya, itu zona 1 ya, semakin jauh zona 2, zona 3 ya. Zona 3 ini zona yang mendekati vena centralis gitu ya. Ya, kemudian virus hepatotropik ya. A, B, C, D, E ya. Jadi ini A itu RNA, C RNA, ya, D RNA, E RNA, yang DNA hanya B ya. Ini endemik ya, bisa sembuh secara sendiri, vokal oral, oral. Ya, ini HIV ya, sangat jarang. Ke oral juga mungkin juga endemik juga ya, bisa sembuh. Sedangkan HPV ini parenteral, HCV parenteral, HPV parenteral. HPV itu harus menjadi koinfeksi dari HPV atau tanpa HPV tidak bisa ya. Inkubasinya ya HPV, dan ini menyebabkan peradangan yang sangat berat, apalagi ditambah dengan HPV. Kalau HCV ini biasanya ringan, tapi HCV ini kroniknya 50% dan ya kalau HPV pada anak-anak itu 90% menjadi carrier state ya. Ini HPV, HCV, HPV yang HPV tidak yang pada sembuh total, HIV juga tidak pada sembuh total. Yang ada vaksinnya HIV, HPV ya, dan ada vaksinnya HCV, ini belum ada vaksin. Ya, kemudian virus yang lain ya, yellow fever, herpes virus, extended virus, virus herpes juga ya, dan hepatitis A dan B, masa fever ya, juga bisa diberikan hepatitis. Kita bahas hepatitis B. Ya, jadi ini berat ya, sampai pada orang dewasa mungkin hanya 5% berat, tapi pada anak-anak ya tadi ya ya berat ya, biasanya berat dan menyebabkan hepatitis akut dengan pemulihan diikuti pemusnahan virus ya. Ini adalah
sekarang HP bisa pulih sempurna ya tanpa virus. Yang kedua kondisi kronis ya, non progresif, jadi masih ada virus yang dorman ya, tetapi tidak aktif ya. Yang ketiga adalah penyakit kronik yang progresif, berarti ada virus yang dorman tetapi aktif gitu ya, dan menyebabkan sirosis. Kemudian yang keempat ini hepatitis fulminant ya, jadi akut dan sangat berat ya, menimbulkan necrosis liver masif ya. Dan itu berarti yang kondisi karier ya. Jadi kondisi karier ini virusnya sangat amat sedikit ya, dan hanya mungkin serologisnya itu rendah gitu ya. Kalau progresif yang kronik progresif ini pada saat pemeriksaan serologi HEPA ya, serologi dan HBV ini masih ditemukan agak tinggi ya. Kalau karier ya ini ya bisa serologinya rendah ya. Dan ini dalam kondisi kronik progresif ya, karier ini resiko penurunannya masih ada ya, apalagi yang progresif ya. Ya kemudian ya BV ini prekursor hepatoselular karsinoma ya. Hepatitis C ini menjadi kronis banyak ya, 50%-nya. Sirosis hepatis 20-30%-nya. Dan ini menjadi prekursor hepatoselular karsinoma ya. Ya, jadi ini parenteral ya, dan juga berhubungan dengan perilaku IMS ya. Jadi ada cedera berasal dari tindakan medis juga bisa ya. Jadi tenaga kesehatan ya, tenaga medis ya, kesehatan gigi ya, resiko tinggi. Kemudian sirosis hepatis itu akan berkembang dan 5-20 tahun setelah infeksi akut ya. 20% sampai 30% dengan infeksi yang persisten. Jadi gambaran klinis ya, jadi ada kalau sirosis ya itu menyebabkan insufisiensi hepatik karena ada kerusakan liver yang dan menyeluruh ya. Kalau terjadi koma ya, karena metabolisme bilirubin ya, metabolisme itu sampai ke otak ya, menyebabkan koma ya. Kemudian jaundice ya, dan ini kerusakan lever, asites ya, dan menyebabkan anemia, perdarahan dan edema ya. Kemudian akan menyebabkan hiperestrogen ya. Ini hiperestrogen itu spider-nevi ya, pectoral alopecia, gynecomastia ya. Kemudian perubahan distribusi rambut ya, palmar ya, kemudian atrofitas. Kemudian akan menyebabkan hipertensi portal ya, ini varises esofagus ya di sini, kemudian splenomegaly atau nervosa dan asites juga ya. Kemudian hipersplenosis ya, ada perubahan bone ya, dan juga ini ya, portal hipertensi menyebabkan rutin di luka. Ya, bahasan yang terakhir adalah polylithiasis ya, polylithiasis ya.
ya populasi itu 10-20%. Dan apalagi sekarang ini obesitas ya, hiperlipidemia itu tinggi ya, itu mungkin mencapai sampai 20%. 80%-nya tidak bergejala. Ya, jadi berbagai macam batu dikandung itu ya, Vescavelia adalah yang pertama ini gallstone pure ya, gallstone, jadi ada kolesterol, batu kolesterol, batu pigmen ya, batu kalsium karbonat ya, 80% gallstone ya, campuran antara kolesterol ya, pigmen dan kalsium karbonat ya, combined stone ya. Ya, kemudian lokasinya ya, jadi intrahepatic stone ya di sini ya. Kemudian gallbladder stone ya sini ya. Nah, ini cholelithiasis ya di Valdex ini ya, di Valdex ini ya. Ya, jadi gejala dan klinis dan komplikasinya itu kolisistis akut ya. Jadi ya ada di Vescavelia ya. Jadi ada onslide akut ya, itu komplikaal kanan nyeri dan ada tenderness ya. Kemudian ya biasanya kalau ringan itu akan resolusi tapi akan berulang ya, menyebabkan chronic cholecystitis. Pada kasus yang berat itu akan perforasi dan chronic kasus berat itu juga akan menyebabkan emphysema gitu ya. Ya, ini batunya dan ya putus dan bisa. Ya, ini kemudian chronic cholecystitis ya. Jadi ya gejalanya tidak dirasakan tapi proses inflamasinya terus menerus ya. Jadi perasaan vagu gitu ya, jadi perasaan aneh gitu, dan dalam saat mencerna ya makanan ya, intoleransi terhadap makanan berlemak ya. Kemudian yang hipokondrial kanan yang merasa tidak khas ya, ya gitu ya. Kemudian mungkin ada riwayat sekarang akut. Jadi ini dirinya tebal, bukan yang anu, dirinya tipis. Ya, kolik biliar dan inflamasi ya. Jadi pada saat ada di cholelithiasis ini ya, kita menyebabkan kolik biliar ya. Sedangkan tidak ada spasme, tidak ada biliar. Nah, obstruksi ini dapat menyebabkan terbentuknya mukokel ya. Jadi tidak ada asam empedu di dalamnya, hanya berisi cairan cairan fungsi ya. Ya, dan ini ya kronik ya, obstruksi batu dalam kolom beta. Oke, perforasi ya dan karsinoma ya, itu artinya ya. Kemudian kita bahas cholecystitis ya. Akut itu akut kalkulosis, akut ya, kalkulosis ya, dan ini komplikasi. Kronik ya, ini sering ya 20% karena batu Vescavelia ini komplikasi. Ya, sama ya, investigasi dikerjakan sebelum masuk praktikum. Laporan praktikumnya ini ya, jadi melengkapi saja gejala klinis, observasi, gejala mikroskopis ya. Benar ya? Benar dari mana? Oh ya, tidak ada gejala klinis, tidak ada pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan penunjang ya. Oh, jadi ini ya, mengulang ya. Jadi sebelum sebelum mengikuti praktikum ya, bagaimana, setelah mengikuti praktikum bagaimana ya. Jadi ini tidak ada 1, 2, 3 tidak ada, cuma 4 ya, definisi atau makroskopis, mikroskopis. Referensinya ya. Oke, terima kasih.